Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Beta Kampung, channel para pecinta ikan hias, khususnya ikan hias cupang. Ya, teman-teman, video kali ini saya mungkin ingin menjawab pertanyaan dari teman kita yang mana dari menanya ya. Ada yang tanya ke saya, bagaimana sih cara merawat cacing sutra agar lebih tahan lama hidup kan? Kalau teman-teman belum tahu caranya, pasti cacing sutra teman-teman lebih cepat mati. Saya juga dulu mengalaminya, jadi saya baru beli sehari, bahkan nggak sampai sehari, semalam saya beli, sore paginya sudah mati. Jadi emang cacing sutra itu seperti itu teman-teman. Kendalanya itu di situ, kalau kita belum tahu cara merawatnya itu pasti cepat sekali mati ya. Nah, di sini saya memberikan trik atau tips ya untuk merawat cacing sutra menurut pengalaman saya. Jadi saya di sini menggunakan filter akuarium yang biasa teman-teman gunakan. Mungkin teman-teman biasanya memakainya itu untuk filter pada akuarium teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan filter itu untuk mengalirkan air dari media tempat wadah cacing itu agar air yang digunakan untuk cacing itu selalu baru, istilahnya selalu berputar, jadi ada oksigen baru masuk terus. Nah kalau tidak itu resiko yang teman-teman resikonya itu cacing biasanya mati kalau tinggal kita istilahnya tidak dikasih aerator atau tidak dikasih filter, itu cacing cepat sekali mati. Bahkan saya juga pernah mencoba dulu pakai aerator, itu juga sama, paling bertahan sehari. Jadi airnya juga perlu diganti, tidak mentang-mentang ada filter teman-teman nggak pernah ganti air, itu juga resiko mati. Soalnya kan walaupun kita pakai filter juga ada yang mati. Nah yang mati ini nanti bisa bikin air jadi keruh, makanya teman-teman harus sering mengganti air agar selalu jernih dan bersih. Itu juga kuncinya agar cacing sutra itu bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Jadi kita tidak sia-sia lah istilahnya dalam membeli cacing sutra, itu tidak cuma beli terus mati, jadi kita bisa memanfaatkannya. Jadi ada caranya tersendiri untuk merawat cacing sutra. Seperti apa caranya, yuk kita lihat ya. Ini menurut pengalaman saya lakukan ya. Jadi mungkin teman-teman punya cara lain juga, saya nggak tahu, tapi ini cara yang saya lakukan selama ini sih, alhamdulillah cacing bisa bertahan. Yuk, jadi saya menggunakan filter yang biasa teman-teman mungkin gunakan di akuarium, bisa teman-teman lihat kan. Nah busanya pun bisa teman-teman lihat sendiri, itu kotor sekali. Jadi emang cacing sutra ini kalau cuman kita taruh di dalam media bak seperti ini, itu emang cepat sekali mati. Jadi pertama yang teman-teman lakukan harus sering mengganti air. Kalau saya sih sehari sekali biasanya saya gantinya. Dan yang kedua harus menggunakan filter air ini teman-teman. Jadi air yang di sini, yang di media ini biar terus berputar, dan pastinya kan oksigen selalu baru dan air selalu bersih. Nah di situ jadi cacing sutra itu bisa bertahan lebih lama. Nah tujuan mengganti air ini kan bisa teman-teman lihat, itu ada yang warnanya udah kuning gitu ya, itu cacing sutra yang mati. Nah cacing sutra yang mati itu bisa menyebabkan air ini menjadi keruh. Jadi teman-teman juga harus mengganti air si cacing sutra ini. Jadi mengganti air sekalian membuang cacing sutra yang sudah mati itu. Jadi kalau tidak itu nanti air jadi keruh dan bau. Resikonya itu nanti cacing yang masih segar atau yang masih sehat itu mati juga teman-teman, karena airnya itu keruh. Nah ya mungkin ini bisa menjawab pertanyaan dari teman kita ya yang kemarin nanya cara merawat cacing sutra. Itu cukup gampang sekali. Nah, kalau saya ini medianya menggunakan bikin besar, saya potong, saya belah jadi dua. Ini untuk media tempat cacing. Teman-teman bisa menggunakan media lain seperti kolam atau styrofoam juga bisa, yang penting menggunakan filter ya. Jadi biar air ini selalu baru, selalu berputar. Air yang untuk media ini jadi selalu bersih. Soalnya yang membuat cacing sutra mati itu sebenarnya airnya teman-teman, air keruh, dan mungkin oksigennya, mungkin ya oksigen dalam air itu kurang. Karena air keruh kotor, jadi cacing yang masih sehat dan segar itu ikutan mati. Nah ini alhamdulillah kalau saya menggunakan metode seperti ini, cacing bisa tahan sampai seminggu lebih lah, intinya sampai habis, benar-benar habis buat makan ikan cupang. Itu cukup awet, istilahnya cukup awet ya. Daripada pertama saya beli itu belum tahu cara merawatnya, itu sekarang beli sore misalnya, pagi itu udah banyak yang mati. Jadi cacing banyak nggak terbuang sia-sia teman-teman ya. Jadi mungkin ini bisa menjawab dari pertanyaan teman kita. Caranya cukup gampang sekali kan.
Jadi cuman satu itu teman-teman membutuhkan filter untuk menyaring air si cacing ini agar selalu bersih. Oke, bisa dipahami ya. Jadi cukup sederhana sekali caranya. Dan yang terakhir, teman-teman juga harus rajin mengganti air cacing ini. Jadi biar selalu airnya itu jernih dan bersih. Jadi cacing juga tahan lama. Selain membersihkan air, juga membuang sisa cacing yang mati ya. Itu kan teman-teman bisa lihat kan ada yang mati itu. Nah itu sekalian dibuang nanti. Jadi kita membersihkan air dan membersihkan sisa kotoran atau cacing sutra yang mati. Jadi menghindari cacing yang sehat itu ikutan mati karena air keruh, efek dari cacing sutra yang mati ya. Oke teman-teman ya, bisa dipahami ya. Jadi kurang lebih seperti itu cara merawat si cacing sutra agar lebih awet. Jadi istilahnya teman-teman beli itu tidak sia-sia karena cacing sutra mati. Saya juga dulu pertama beli juga seperti itu, belum tahu cara merawatnya, cuman bertahan sehari terus mati. Akhirnya saya mencari tahu, ya alhamdulillah ketemu metodenya seperti yang tadi saya bagikan. Dan mungkin itu bisa menjawab pertanyaan dari teman kita ya. Jadi mudah-mudahan teman kita nonton lagi. Jadi ini tipsnya sudah saya bagikan ya. Mudah-mudahan cacing sutranya tidak mati lagi dan lebih awet untuk memberi makan pada ikan kesayangan teman kita ya. Nah oke, jadi buat teman-teman mungkin yang misalnya ada yang ingin ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar. Jadi nanti saya bahas juga di video selanjutnya. Kalau ada yang teman-teman bingung dalam perawatan atau pemberian pakan buaya, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar, nanti langsung saya jawab ya. Jadi mungkin seperti itu jawaban saya dalam perawatan cacing sutra. Jadi teman-teman kalau misalnya mau dipakai juga alhamdulillah ya. Jadi itu saya membagikan hanya sekedar dari pengalaman yang saya lakukan ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu yang saya lakukan untuk merawat cacing sutra agar lebih tahan lama. Mungkin dari saya cukup sekian dulu ya. Buat teman-teman semua, bagi yang belum subscribe bisa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan saat saya upload video terbaru. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam ngedok.